baik bapak pergi ya. Saya masih sopan loh sama bapak. Saya masih punya hati. Lebih baik bapak pergi ya. Saya nggak pernah ngambil uang bapak. Iya, tapi gimana masalah uang saya? Oh, udah pergi aja, nggak usah. Saya nggak pernah ngambil uang bapak. Saya cuma sini datang belajar. Udah, saya nggak pernah ngambil uang bapak ya. Lalu siapa yang ngambil selain Mana Mbak? saya tahu bapak ini kok gitu sih nuduh tanpa bukti. Mana buktinya? Emang ada buktinya saya ngambil uang bapak? Ya, tadi Zaman sekarang nggak boleh nuduh ya pak. Tapi mbaknya tadi kan yang lewat sendiri. Iya, tapi ini kan taman umum. Kok nuduh sih bapak? Mbak, Iya pak. Mbak maaf Mbak, lupa nanya Mbak. Iya pak, boleh. Nanya apa? Mbak tadi yang ngambil uang saya ya, yang di sana. Hah? Uang apa ya? Tadi pas Mbak lewat di sana itu saya lagi duduk. Saya taruh di samping saya uang saya itu Ih, maaf diambil ya sama pak. Mbak. Enggak ya, aku nggak pernah lihat bapak loh tadi di sana. Tadi Mbaknya di sana itu, Enggak, aku nggak pernah ngambil uang apa-apa. cuman Mbaknya sendiri tadi yang lewat di Aku sana. nggak pernah ngambil uang apa-apa. Mohon maaf ya pak. Apa mungkin salah orang? Enggak, bener Mbaknya. Ih bapak kok gitu datang-datang kok nuduh sih? Bukan saya nuduh, karena saya lihat Mbaknya tadi cuma sendirian yang lewat di dekat saya itu. Pas saya pergi ambilan apa namanya itu tadi, tiba-tiba uang saya hilang. Kan ini taman ya pak, ini umum banyak orang. Saya nggak pernah ngambil uang apa-apa. Saya kesini niatnya cuma istirahat sambil baca buku. Udah, aku nggak pernah ngambil uang apa-apa tuh. Lalu siapa yang ngambil? Mana saya tahu pak, saya nggak pernah ngambil uang bapak ya. Sepeser pun aku nggak pernah. Apalagi 500 perak aku nggak pernah yang ngambil uang bapak. Siapa sih yang ngambil? Tapi tadi saya yakin Mbak lah yang ngambil. Kok bapak nyolot sih? Bukan nyolot Mbak. Saya nggak pernah loh ngambil uang bapak. Saya cuma sini datang belajar, baca buku dah. Saya Enggak, ketemu bapak juga baru Saya kesini yakin- nyamperin. saya yakin Mbaknya yang ngambil. Karena Mungkin nggak ada salah yang orang ya pak. Pak, saya tegasin mungkin salah orang, bukan saya. Enggak, saya lihat tadi teman Mbak aja yang Saya nggak lewat. pernah ya ngambil uang bapak. Lalu siapa yang ngambil? Mana saya tahu pak, saya kesini cuma datang baca buku dah. Yaudah, saya yakin Mbaknya yang ngambil. Yaudah, Saya sini nggak pernah ngambil. kembaliin uang saya. Emang berapa sih uang bapak yang hilang? Saya nggak pernah ngambil ya uang bapak. Saya ketemu bapak aja baru. 50.000 Mbak, uang saya. Saya nggak pernah loh ngambil uang bapak. Saya juga masih punya orang tua. Nggak usah. Lebih baik bapak pergi ya. Saya masih sopan loh sama bapak. Saya masih punya hati. Lebih baik bapak pergi ya. Saya nggak pernah ngambil uang bapak. Iya, tapi gimana masalah uang saya? Oh, udah pergi aja. Nggak usah. Saya nggak pernah ngambil uang bapak. Saya cuma sini datang belajar. Udah, saya nggak pernah ngambil uang bapak ya. Lalu siapa yang ngambil selain Mana Mbak? saya tahu bapak ini kok gitu sih nuduh tanpa bukti. Mana buktinya? Emang ada buktinya saya ngambil uang bapak? Ya, tadi Zaman sekarang nggak boleh nuduh ya pak. Tapi Mbaknya tadi kan yang lewat sendiri. Iya, tapi ini kan taman umum. Kok nuduh sih bapak? Ya udah, saya sini cuma datang baca buku, mempersingkat waktu aja pak ya. Berapa sih yang bapak itu yang hilang? 50.000 yang diambil sama Mbak. Oh. Nih uang bapak yang hilang. Saya minta tolong bapak pergi ya.
Saya nggak suka loh dapat dituduh. Nih, ambil ya. Iya, Pergi sana, pergi, tolong pergi ya Pak. Ya, tapi Saya mbaknya suka. harus ikhlas ngembaliinnya. Ya udah saya ikhlas, pergi sana, pergi. Pergi sana. Saya nggak suka dituduh. Saya masih punya orang tua loh. Ya tapi siapa lagi kalau nggak mbak, kan mbak sendiri tadi yang lewat sana. Ya udah itu saya ganti. Saya minta tolong Pak, minta tolong pergi udah. Minta tolong pergi Pak ya. Saya nggak suka Bapak dituduh. Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mohon ya Allah, semoga kami selalu mendapat keridhaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bil Qur'ani sa'amdi ajlu khabasal ardi wa nafli wal fardi wa minal ayati sanafaidi Sa'aidu ya maula fi'lan la kaula nasru kitabi aula wa sayablugu bid dunya taula دقت ولن نتخلى عميلاد المبرور سجل تاري وجودي من بعد حياة البور دقت ولن نتخلى عميلاد المبرور سجل تاري وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزهجون دقت ولن نتخلى عميلاد المبرور سجل تاري وجودي من بعد حياة البور دقت ولن نتخلى عميلاد المبرور سجل تاري وجودي من بعد حياة البور حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى حين القرآن تجلى سلطان لنفس تولى وانزهجون الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, permisi Mbak. Makasih Mbak ya. Apa tanya ada deh? Permisi Mbak. Ya ngapain balik lagi? Emang nggak cukup ya uang yang saya ganti? Saya kasih Bapak. Emang nggak cukup ya? Kurang berapa Pak ya? Enggak sih Mbak. Udah Ngapain balik cukup lagi? sih Mbak.
Saya beli lagi Pak. Tapi mbaknya ikhlas kan ngasihnya? Iya, saya ikhlas sudah. Tapi bapaknya pergi aja ya. Saya lagi mau baca buku. Oh gitu. Iya. Tapi nggak apa-apa kan ngeganggu sebentar mbaknya? Mau bapak apa sih? Kan saya udah ganti yang bapak. Bapak tadi tiba-tiba datang nuduh tanpa bukti. Sekarang tiba-tiba salawat. Balik lagi tiba-tiba mau ngobrol. Mau bapak apa sih sebenarnya? Enggak, sebenarnya sih. Tapi maaf ya sebelumnya mbak ya. Iya udah saya maafin Pak. Tapi minta tolongnya jangan ganggu. Iya, Kan saya udah ganti uang bapak. Iya, saya sebenarnya nggak mau ganggu mbaknya. Tapi kalau boleh ini ya mbak ya, boleh nggak saya jujur ke mbaknya? Iya jujur aja Pak. Sebenarnya tujuan saya tadi datang ke sini itu bukan sih semata-mata untuk menuduh mbaknya. Terus? Tapi saya kepingin tahu kalau mbaknya seakan-akan dituduh sama orang itu, apa yang mbak lakukan? Apakah mbak akan memperlakukan orang itu lebih kasar atau tidak mau mengalah? Tapi ternyata alhamdulillah mbaknya itu ternyata orang yang sebenarnya tidak mau bermasalah. Makanya tadi mbaknya malah lebih baik menggantikan uang yang saya tuduhkan sebesar 50.000 itu. Padahal mbak sama sekali tidak pernah mengambil uang saya. Iya makanya saya kaget juga ya tadi Pak. Bukan gimana-gimana ya tadi saya marah. Saya nggak pernah dituduh loh buat mencuri lagi uang sebesar itu. Saya juga lagi sedih. Saya kan belum ditransferin. Saya kan anak kos, anak kuliahan. Itu uang pas-pasan terus bapak tuduh. Jadinya kayak gimana gitu. Terus, itu uang terakhir. Jadi saya sekarang mbaknya belum bayar kos. Bukan belum bayar kos tapi belum bayar fotokopian, besok mau ujian. Makanya itu kan uang terakhir. Bapak transferin uang besok minggu depannya lagi. Jadi makanya sedih. Terus, tiba-tiba Pak kalau duduk. biaya kayak kopian atau itu semua kira-kira berapa? Sampai 100-200 gitu. Nggak nyampe sih 90.000. Tapi banyak juga kan kebutuhan yang lain. Iya, belum buat makan, belum lagi beli air, listrik yang di kos. Udah mbak beresin permasalahan mbak ini pakai itu ya. Ini nggak usah Pak, tadi saya ikhlas loh ngasih bapak, Iya, nggak tapi ini apa-apa. saya Mungkin itu rezeki bapak, nggak usah. saya ngasih ke mbaknya ini ya. Usah, Mbaknya Pak. harus terima, mbaknya harus terima. Nggak usah, tapi kan bapak kan juga uangnya hilang. Iya, Mungkin enggak. tadi salah nih Pak. Bukan uang saya bukan hilang, tapi saya cuma ngetes tadi mbaknya aja. Tapi saya ikhlas loh Pak. Iya, ini tapi terima mbaknya untuk karena ada biaya berkopi atau segala macam gitu kan. Makasih banyak ya Iya. Pak. Terus nanti Tadi mohon maaf ya, saya marah-marah. nih, saya tambahin nanti kan buat Nggak usah, udah biaya cukup di- loh ini 90.000. buat biaya di apa? Buat Nggak biaya usah. di kosan, mungkin nanti kurang buat kos. Nggak usah Pak. Ambil aja, nggak apa-apa. Ambil aja. Saya elas kok. Makasih banyak ya Pak. Semoga rezekinya ditambah sama Allah. Iya, mudah-mudahan ya. Iya, amin. Terus kalau kosnya di mana? Di Kakali. Kali. Iya, tapi ini kebanyakan loh Pak. Iya. 100 aja Ini udah kan cukup. Ini Bapak. Selama ini kan 1 minggu lagi mungkin ditransfer Iya. sama orang tua kan. Sekarang kan belum punya uang banting banyak kan. Iya, Uang tapi tadi ini pas-pasan. kebanyakan loh Nggak apa-apa. Pak. Bahkan ini saya mau ngasih cuma buat kembaknya, buat tambahan buat mbaknya. Pak, Untuk udah biaya hidup. kebanyakan. Iya, nggak apa-apa. Buat Ini kebanyakan, biaya hidup. Pak. Nggak apa-apa. Terima aja. Ya mbak ya. Ayo, makasih Nah. banyak loh Pak. Nggak nyangka loh. Ya alhamdulillah mbak ya. Ternyata mbaknya punya Banyak. rezeki. Nah itulah mbak. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat teman-teman kita semua. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan dengan memberikan sesuatu ke orang dengan ikhlas, dengan tidak mau ada permasalahan di dalam hidupnya, insya Allah Allah akan memberikan rezeki. Pak, makasih banyak ya Pak. Tapi ini kebanyakan loh Pak. Nggak apa-apa, udah banyak simpan nanti buat biaya hidup mbak di kosan selama kuliah, mudah-mudahan dulu jadi bisa jadi transportasi kayak apa kayak gitu. Amin. Oh iya Pak, boleh nanya nggak? Gitu ya. Kan tadi kan
Bapak, saya duduk sini, Bapak datang dari sana, tiba-tiba nuduh tanpa bukti, terus tiba-tiba sholawat, tiba-tiba ngasih uang dalam rangka apa nih Pak? Saya nggak pernah loh dikasih uang dalam kayak sebanyak ini sama orang, tiba-tiba. Sebenarnya sih begini Mbak, saya sih keliling sebenarnya sini tuh setiap malam manapun di tempat orang ramai itu saya nyebarin sholawat. Nah, dan juga mumpung saya juga ada rezeki dari Allah, ya kan, jadi wajar kan kalau kita berbagi, ya kan, nggak ada salahnya kan, kita berbagi. Dan juga alhamdulillah ternyata atas petunjuk Allah, ternyata mbaknya mungkin yang ditunjuk oleh Allah, bahwa makanya saya bagi banget tes ke mbaknya. Ternyata mbaknya itu orang yang baik, orang yang tidak mau bermasalah dalam kehidupannya. Jadi mungkin inilah balasannya dari Allah. Terima kasih banyak ya Pak. Oh iya, boleh minta sesuatu nggak Pak? Apa itu Mbak? Minta tolong dong salawat tadi kayak tadi di sana. Oh gitu. Iya. Senang dengan selawat. Senang, mau nangis terus keinget ibu yang nggak pernah ngurus, jadinya kayak. Oh, emang ibu di mana gitu? Ibu udah pergi sama suaminya. Oh, dia berarti udah pisah. Iya, makanya dengan bapak, makanya pas bapak salawat tadi kayak tersentuh gitu. Terus bapak di mana sekarang? Di Sumbawa. Sumbawa. Berarti ibu bapak udah cerai gitu? Iya, udah cerai dari umur 1 tahun, nggak pernah diurus sama ibu, gitu. Makanya keinget ibu tadi pas bapak salawat. Ya tapi bagaimanapun, walaupun kita nggak pernah diurus sama ibu ya, kita tetap harus selalu mendoakan orang tua ya. Dan ibu, karena bagaimanapun dia juga orang yang bersayang tuh melahirkan mbaknya. Ya, nggak apa-apa nih kita berselawat. Ya Pak, tolong mas salawat kan. Ya mudah-mudahan selawat ini membawa keberkahan dalam hidup kita dan juga mengingat kita kepada orang tua. Semoga kita menjadi anak yang berbakti dan solehah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi amin tazakuri jirani bizi salami mazad tadam anjara bimuklatim bidami. Dosa-dosa manusia ada ganjar dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Kok nangis sih Pak? Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana
Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih Pak. Ya Allah. Kenapa nangis? Enggak ada, inget aja. Ya. Kayak sedih aja. Ya udah, mbaknya sekarang nggak boleh sedih ya. Iya. Sekarang mbaknya kan walaupun kita nggak pernah, jadi jarang ketemu ya sama orang tua, Jarang. sama ibu. Jarang. Tapi pas lebaran kemarin ketemu sih. Oh, ketemu. Ya. Tapi cuma salam aja. Salam aja. Tapi gimana rasanya? Apakah ada rasa sedih atau apa kalau saat ketemu sama ibu itu? Sedih, soalnya kan sering dikekang sama bapak, nggak usah ketemu ibunya. Jadi dia kayak gitu. sedih, terus tiba-tiba bapak selalu bawa nggak tahu dah bilang apa. Ya udah, saya juga minta maaf mbak ya, udah bikin banyak Ya. sedih. Tapi ya kita berharap mudah-mudahan segimanapun kita sebagai seorang anak, walaupun kita tuh jarang ketemu sama orang tua, tapi yang penting sekarang tuh kita harus selalu mendoakan orang tua ya. Kita ingat jasa kedua orang tua kita, baik itu bapak maupun ibu ya. Walaupun sekarang ibu sudah juga mungkin udah jadi milik orang lain ya, dalam artian udah menikah sama orang lain gitu kan, tapi kita tuh tetap harus jadi anak yang berbakti kepadanya ya. Karena ibu tuh orang yang telah berjuang memperjuangkan kita, melahirkan kita itu bahkan dengan nyawanya mereka taruhkan ya. Jadi kita harus sekarang benar-benar berusaha untuk jadi anak yang berbakti dan soleh dan solehah ya. Dan karena bagaimanapun jadi orang yang sukses itu berangkat dari ridho dan doanya orang tuanya. Ya. Kalau anak yang soleh dan solehah, anak yang selalu berbakti, insya Allah apapun cita-citanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya Pak, makasih ya Pak nasihatnya. Iya. Yaudah kalau gitu Mbak, saya juga minta maaf sekali lagi ya. Tadi Ya udah Pak, nggak apa-apa. bikin mbaknya marah dan mati udah nuduh mbaknya gitu kan. Terus sekarang juga bikin lagi mbaknya sedih gitu kan. Nggak Saya minta apa-apa. maaf sebesar-besarnya Mbak ya. Saya bukan bermaksud untuk semata-mata nuduh mbaknya, tapi saya mau menguji sejauh mana mbaknya. Saya terima Ya. kasih ya Pak. Iya. Makasih banget loh ini Iya. rezekinya. Ya, Makasih semoga Pak. bermanfaat ya Mbak ya. Saya mohon maaf ya tadi Pak marah-marah. Iya nggak apa-apa. Udah kalau itu saya pamit dulu ya. Ya Pak, makasih ya Pak. Iya. Oke, kasih ya Pak. Hati-hati ya Pak. Mari Mbak, saya pamit dulu ya. Oke Pak, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.